Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak panjang konflik di Poso. Awal mulanya, bahkan di kawasan ini pula sempat terjadi konflik komunal yang melibatkan kelompok agama seperti Islam dan Kristen. Salah satu jurnal mengenai konflik di Poso menyebut pertama kali konflik komunal terjadi pada 24 Desember tahun 1998. Insiden saat itu terjadi karena pertikaian antara pemuda yang kebetulan berbeda agama, tapi lantas memunculkan sentimen keagamaan yang cukup tajam antara umat Islam dan Kristen lantaran bertepatan dengan momen perayaan Natal dan Ramadan yang bersamaan. Isu tersebut berkembang sedemikian rupa hingga akhirnya mengakibatkan perpecahan. Namun begitu, Komnas HAM pada saat itu meyakinkan bahwa kerusuhan yang muncul bukan disebabkan karena ketegangan antara agama atau etnis tertentu. Ketegangan lain menyusul bertahun. Kemudian pada April hingga Mei 2000, konflik disulut pertikaian antara pemuda Muslim yang mengaku diserang kelompok pemuda Kristen. Kemudian aksi saling balas pun mewarnai bulan-bulan tersebut. Akibatnya, kekerasan pun meningkat pada periode itu, hingga akhirnya aparat kepolisian mendatangkan pasukan Brigade Mobil atau Brimob dari Palu. Sepanjang ketegangan antara Mei 2000 hingga Desember 2001 disebut bahwa fenomena konflik mengarah pada perang saudara sehingga membuat kekacauan berkepanjangan. Jurnal Kajian Historis mengenai konflik Poso menulis, hal tersebut karena masing-masing kelompok menganggap konflik yang terjadi merupakan perang untuk mempertahankan kesucian masing-masing agama. Melalui isu agama pula, eskalasi konflik pun meluas. Salah satu upaya perdamaian yang untuk meredam api di Poso kala itu adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Langkah itu inisiatif pendeta atau Bondo yang kemudian dieksekusi Yusuf Kala yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. JK sapaan akrab Kala ditunjuk menjadi pemimpin mediator. Saat itu ia mengutarakan bahwa akar konflik bukanlah disebabkan perseteruan antar agama, melainkan unsur politik. Salah satu hasil pertemuan juga meminta semua pihak untuk menjaga suasana damai, menghilangkan fitnah, dan menegakkan sikap saling menghormati. Pasca kerusuhan di wilayah Poso mereda, Polri mendirikan Komando Lapangan Operasi yang digelar dengan berbagai sandi operasi. Misalnya, Operasi Sadar Maleo pada 2000 silam. Kemudian, pada April 2004, TNI atau Polri juga memobilisasi kekuatan melalui Operasi Sintuwu Marusu. Aparat juga sempat menggencarkan Operasi Camar Maleo pada awal 2015. Dalam hal ini, kegiatan tersebut ditunjukkan menangkap kelompok teroris Abu Wardah alias Santoso yang merupakan pendahulu dari Ali Kalora di wilayah Poso. Operasi tersebut digelar dalam 4 jilid hingga Januari 2016. Setidaknya ada 24 orang teroris yang ditangkap dan 7 anak buah pimpinan MIT tewas ditembak. Kelompok itu disebut-sebut selalu bersembunyi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Sulteng. Namun, hingga akhir berjalannya operasi, aparat tak berhasil membongkar jaringan teror binaan Santoso di wilayah Sulawesi tersebut. Santoso merupakan sosok teroris yang acap kali menyerang korbannya dengan brutal. Sejak 2007, dia diduga menjadi otak pembunuh mutilasi terhadap 3 siswi SMK di Poso. Kemudian, terjadi pula aksi pembunuhan terhadap sejumlah polisi. Polri kemudian membentuk tim Satuan Tugas atau Satgas Tinombala yang mulai beroperasi sejak 2016. Operasi ini melibatkan sejumlah satuan pasukan khusus kepolisian dan prajurit TNI. Dalam operasi tersebut pun, aparat berhasil menembak mati Santoso pada 18 Juli 2016 di sekitar desa Tambarana, Poso, pesisir utara. Tak berselang lama, kaki tangan Santoso, Muhammad Basri pun ikut diringkus lantas menyerahkan diri. Pucuk pimpinan organisasi terorisme tersebut kemudian beralih kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora yang hingga saat ini belum tertangkap. Aparat memperkirakan selama ini Ali Kalora bersembunyi di hutan-hutan di kawasan antara
Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Mutong. Ia bergabung dengan MIT pada 2011 silam. Tak berselang lama, Ali langsung terlibat serangkaian aksi teror di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala masih berlanjut meski sudah 4 tahun gagal meringkus kelompok MIT Poso tersebut. Setidaknya masih ada 11 buronan termasuk Ali Kalora yang menjadi pekerjaan rumah bagi satuan tugas itu. Polri telah memperpanjangkan masa kerja satuan tugas atau Satgas dalam operasi Tinombala hingga akhir tahun 2020. Perpanjangan tim pengejaran kelompok teroris ini dilakukan usai masa operasi berakhir pada 30 September lalu. Terakhir, Kapolri Jenderal Idham Aziz memerintahkan anggotanya untuk menembak mati kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Ali Kalora jika melawan saat ditangkap. Instruksi ini merespon tindakan keji yang diduga dilakukan kelompok tersebut terhadap satu keluarga di Sigi beberapa waktu lalu. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi peristiwa konflik Poso adalah dapat dijadikan landasan untuk lebih menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan kepada para siswa untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan dari keanekaragaman bangsa serta agama yang ada di Indonesia, sehingga konflik perpecahan dapat dihindari dari awal.